Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 70, makanya jangan menggoda kuntilanak. Sebagai seorang anak, Ara tahu bagaimana ingin. Bahkan sangat menginginkan kasih sayang dari orang tua kita secara utuh dalam keluarga. Dan bagaimana hancurnya hati seorang anak saat mengetahui orang tuanya sama sekali tidak menyayangi dan tidak menginginkan kehadiran, bahkan ingin menggugurkan sebelum dilahirkan ke dunia ini. Maafin Ara, tangis Ara memeluk perutnya. Sungguh pikiran Ara selama ini tidak sampai ke sana, karena hanya berpikir kalau bayi ini digugurkan, Ara bisa hamil lagi kapan setelahnya. Sudah, jangan disesali, Ara tidak salah. Hanya saja sejak awal kehamilan, naluri seorang ibu belum tumbuh dalam diri Ara. Jelas Ray mengelus kepala Ara agar tenang. Tapi Ara, sudah, jangan disesali lagi. Kita perbaiki saja ke depannya ya. Ucap Ray secara dewasa menenangkan istri kecilnya dengan perasaan menghangat. Saat akhirnya perlahan Ara sadar bagaimana posisinya sekarang, yang selain seorang istri dia juga adalah seorang ibu. Pokoknya anak Ara harus mendapatkan kasih sayang lebih dari apa yang Ara dapatkan selama ini. Ucap Ara yang diangguki Ray. Ara nggak jadi melahirkannya sebagai hadiah untuk Dedi. Ara sudah menarik kata-kata itu. Ucap Ara tiba-tiba yang membuat Ray terperanjat. Loh, kan udah janji sama Dedi. Suara lambat Ray. Nggak mau, nanti dia jadi anak Dedi aja. Kan dia juga anak Ara, bahkan hidup aja dalam perut Ara. Ucap Ara dengan posesif mendadak jadi tidak rela untuk menghadiahkan bayi dalam kandungannya untuk Ray. Setelah lahir seperti ucapannya di awal, astaga Ara. Senyum gemas Ray mencubit pipi Ara mendengar ucapannya. 3 hari kemudian, hubungan Ara dan Ray sudah membaik. Begitupun dengan keluarga yang awalnya sempat kecewa karena Ara akan menggugurkan kandungannya. Namun semakin hari ngidam Ara, semakin membuat seluruh anggota keluarga kewalahan. Sampai beberapa staf perusahaan juga terkena imbasnya. Ayolah Papa, rengek Ara terus. Mengajak pria parubaya itu berjalan di dalam rumah hantu pasar malam. Ara, kita keluar saja yuk, kaki papi sudah pegal berjalan sedari tadi. Ucap Papa beralasan. Padahal sebenarnya dia ingin keluar dari rumah hantu. Karena setiap saat selalu terkejut dan cukup ngeri melihat hantu berwajah seram. Yang beneran serasa nyata, apalagi malam-malam begini. Tidak mau. Ara mau mengelilingi semua ruangan rumah hantu ini bersama Papa. Keras kepala Ara yang tidak mau dibantah. Terus memeluk lengan papi tidak mau melepaskan. Oke, kalau begitu gantian dengan Dedi kamu ya.
Papa menyarankan alternatif yang lebih baik. Lantaran Dedi Ara adalah mafia. Jadi papi rasa dia tak akan ketakutan atau terkejut dengan hal-hal seperti ini. Berbeda dengan papi yang sedari muda hanya sibuk di perusahaan, hingga tidak pernah uji adrenalin. Nggak mau, pokoknya sama papa, kata Ara terus berjalan memeluk lengan papa. Sebenarnya mereka sekeluarga ke pasar malam untuk memenuhi permintaan Ara. Tapi setelah keliling bersama, Ara malah ingin masuk rumah hantu ditemani oleh papa saja. Tanpa mau dengan yang lain. Astaga cucuku. Apa kau benar-benar ingin membuat kakekmu ini jantungan? Batin papa yang ngeri-ngeri sedap. Saat semakin mereka masuk ke dalam semakin seram juga. Teriakan panjang wanita berpakaian kuntilanak itu. Begitu menyentuh bahu papi tangannya langsung dibalikkan oleh Ara. Heh, dasar kuntilanak gatal. Papi yang sudah tua pun mau digodanya. Sebal Ara mendorong wanita itu yang dengan cepat diselamatkan oleh rekan-rekan yang sama bekerja di dalam. Astaga Ara, geleng kepala papa dengan gerakan cepat mengeluarkan uang dari sakunya. Lalu memberikan kepada mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Ara. Maafkan menantuku ya, dia sedang hamil, ucap papa berbisik lalu menyelipkan sejumlah uang ke tangan mereka. Mama lihatlah papa menggoda kuntilanak. Teriak Ara berlari keluar rumah hantu dengan perasaan kesal. Saat melihat papa malah berbisik dengan hantu-hantu itu, lalu memberikan mereka uang. Ara, Momi langsung memeluk Ara yang berlari sampai keringatan itu. Mama lihatlah papa menggoda kuntilanak. Adu Ara sekali lagi walaupun berada dalam pelukan Momi. Membuat semua orang tertawa mendengarnya. Ara, kamu kenapa ninggalin papa? Ucap pria parubaya itu begitu sampai di dekat mereka semua berdiri. Makanya jangan menggoda kuntilanak. Tawa meledak Dedi yang menatap besannya, yang sudah ngos-ngosan karena berlari. Aku memberinya uang karena Ara menyakitinya. Jelas papa yang masih terbayang jelas di ingatannya. Saat Ara mempelintir tangan wanita itu ke belakang. Ih, mana ada Ara nyakitin. Dia ajak yang gatal pegang-pegang bahu papa. Ucap Ara dengan posesif. Malam harinya, Ara menghampiri Ray di ruang kerjanya lewat pintu samping. Yang ada di dalam kamar, Baby. Terkejut Ray yang sedang fokus pada laptopnya terkejut. Saat tiba-tiba Ara memeluk lehernya dari belakang. Sungguh Ray tidak menyadari kehadiran Ara. Baby mengapa tidak pakai sandal? Tanya Ray begitu menatap ke bawah. Pantas Ray tidak mendengar suara langkah kaki. Rupanya Ara berjalan tanpa alas kaki. Dedi ayok bobo. Suara manja Ara, yang sebelumnya berdiri di belakang kursi Ray, kini berpindah ke depan. Astaga, senyum simpul Ray menatap tampilan istri kecilnya.
yang semakin ditatap semakin menaikkan hasrat dalam diri Ray. Jakun Ray naik turun melihat Ara yang hanya memakai piyama wanita tipis tanpa bawahan. Apalagi piyama itu hanya bertali tipis. Ayolah, Dedi, Ara ngantuk. Rengek Ara menghentakkan kakinya, benar-benar sudah mengantuk. Pergilah tidur dulu. Kalau ngajak Dedi yang ada kamu tidak bakal jadi tidur. Ucap Ray mencoba mengendalikan hasratnya, mengingat istrinya masih di fase hamil muda. Walaupun tidak lama lagi akan memasuki 3 bulan. Ara mau tidur sama Dedi. Rengek Ara sampai menangis, karena Ray sama sekali tidak mau dia ajak ke kamar. Padahal Ara ingin sekali tidur dengan Ray di samping. Huvttt, astaga. Nafas kasar Ray segera mematikan laptopnya dan menyusul Ara yang sudah masuk ke dalam kamar sambil menangis. Karena Ray menolak ajakannya, Ray masuk ke dalam kamar lalu mematikan lampu utama dan naik ke atas ranjang merangkul Ara yang sudah menangis menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Sudah, jangan menangis, maafkan Dedi ya, ucap Ray yang masih duduk. Mengangkat Ara ke atas pangkuannya, dan saat Ara bersandar padanya Ray tersenyum lebar. Dedi kenapa sih sibuk kerja terus? Ngerti nggak kalau Ara pengen tidur sama Dedi? Ucap Ara menatap Ray dengan sebal lalu mengusap air matanya kasar. Iya, maafkan Dedi, sini. Ucap Ray dengan sabar meladeni mood Ara yang seringkali berubah karena bawaan hamilnya. Nggak mau maafin Dedi, ucap Ara. Tapi walaupun begitu dia tetap bersandar nyaman dalam pelukan Ray, menikmati elusan lembut pria itu di punggungnya. 5 menit kemudian, Dedi dada Ara makin besar tahu. Ucap Ara mengangkat bajunya ke atas tiba-tiba menunjukkan pada Ray. Sesak nafas Ara kalau lama-lama pakai bra. Cerita Ara sambil melingkarkan kedua tangannya di leher Ray, sehingga jarak wajah mereka sangat dekat. Lepaslah bra-nya kalau sesak, ucap Ray dengan nafas berat memegang pinggul Ara. Dengan sedikit tremor, iya kan, lagian mau tidur kok. Ucap Ara setelah dia pikirkan lagi. Tolong lepasin Dedi. Pinta Ara langsung menunggu Ray, karena kesusahan menjangkau kaitannya ke belakang. Ray meremas spray begitu Ara yang duduk di atas pangkuannya malah berputar memunggunginya. Cepat Dedi, ucap Ara menyisipkan semua rambutnya ke depan. Agar punggungnya terlihat, Ray mengangkat piyama Ara lalu melepas kaitan bra. Baby, suara berat Ray semakin menyentuh dengan leluasa. Ketika Ara bersandar padanya, Dedi. Rintih Ara begitu menikmati sentuhan Ray, yang sudah sejak sedari awal membuat Ara candu. Tapi selama sebulan terakhir Ray sama sekali tidak menyentuhnya. Baby, kamu basah. Bisik serak Ray yang saking leluasanya menyentuh. Tangannya sudah sampai di bawah sana.
Ara, Ara, ah. Ara memejamkan mata. Merasakan sensasi nikmat menggetarkan tubuh, yang sudah cukup lama tidak dia rasakan. Ara berbalik menghadap Ray. Mau Dedi cium? Tanya Ray yang diangguki Ara. Ara meremas baju Ray saat pria itu mencium sambil memainkan. Dengan gerakan sensual, hingga tubuh Ara serasa memanas dibuatnya. Muaj, muaj, Dedi mencintai kamu. Ray membisikkan kata-kata cinta, sambil menggigit ujung cuping telinga Ara dengan main-main. Ara juga, Ara tidak bisa melanjutkan ucapannya. Saat tangan Ray bermain dengan handal, Dedi, Ara. Ara semakin tidak tenang dengan sentuhan Ray, yang membuatnya terus berteriak tidak karuan. Ara mau bercinta dengan Dedi? Tanya Ray memegang leher Ara dengan sebelah tangannya. Lalu mengelus dengan gerakan naik turun. Mau Dedi masuki? Bisik Ray vulgar dengan suara berat. Dedi. Teriak panjang Ara saat dia sudah tidak tahan. Tapi tangan Ray semakin bergerak lincah di bawah sana. Semakin gencar tangan Ray di bawah sana, semakin tak karuan Ara dibuatnya. Baby, suara serak Ray mengecupi leher mulus Ara. Dan meninggal beberapa tanda di sana, sambil melepas pakaian Ara satu persatu sampai polos. Tanpa mengenakan apapun lagi, Ray membaringkan Ara di atas ranjang lalu melepas pakaiannya. Muat, Ray yang duduk di mengecup perut Ara. Tapi itu justru membuat Ara menggeliat. Dengan perlahan Ray melakukan penyatuan, yang membuat Ara meremas spray, merasakan sesuatu bertegangan tinggi. Yang perlahan memenuhi di bawah sana, sampai terasa mentok ke dalam rahim. Relax baby, kenapa begitu tegang seolah pertama kali? Biasanya kita melakukan setiap hari. Ucap Ray merangkul tubuh Ara agar ikut duduk bersamanya. Dedi udah. Larang Ara karena sudah merasa begitu penuh. Tapi Ray masih memaksakan masuk. Tapi kamu suka kan? Tanya Ray mengelus pinggul Ara. Yang membuat Ara semakin bergejolak. Siang hari ketika Ray masih di kantornya, Ara menulis sebuah surat. Yang dia tinggalkan di dalam kamar mereka sebelum pergi. Selamat tinggal kamar penuh kenangan. Suatu saat nanti kami akan kembali lagi. Senyum Ara mematikan lampu utama kamar lalu menutup pintu. Di kantor, kemana istriku biasanya sudah datang? Lesu Ray yang duduk di kursi kerjanya. Sedari tadi terus menunggu Ara datang tanpa fokus dengan pekerjaannya. Setelah percintaan panjang semalam, Ray semakin cinta dan tidak bisa jauh dari istri kecilnya. Berulang kali Ray menelpon tapi tak satu pun dari panggilan itu dijawab. Kalian belum mengantar Ara ke perusahaan?
Tanya Ray menelpon ajudannya, yang biasa mengantar kemanapun Ara pergi. Loh, bukannya Tuan ada di bandara tadi? Dan kami juga mengantarkan Nyonya ke sana. Jawab bodyguard itu, yang memang melihat Ray menunggu Ara di dalam ruangan bandara. Di bandara bagaimana? Aku di kantor sejak pagi. Suara meninggi Ray menggebrak meja. Tapi Nyonya sendiri yang bilang kepada kami. Bahkan ada chat Anda yang meminta diantar ke bandara. Dan ada Tuan di sana juga makanya kami mengantarkan. Ucap bodyguard itu yang membuat Ray terdiam 1000 bahasa. Sebentar Tuan kami kirimkan videonya. Ucap bodyguard itu yang membuat Ray langsung panik seketika. Dengan segala pikiran buruk yang tiba-tiba berdatangan. Arah kamu kemana sayang? Ray berlari dengan panik penuh ketakutan keluar dari perusahaannya. Cepat lakukan pelacakan. Ucap Ray menghubungi ajudannya dan melakukan pencarian. Tidak, sayang kamu pergi kemana? Lirih Ray yang tengah menyetir mobil itu sampai meneteskan air mata. Saat Ara ternyata benar-benar telah pergi meninggalkannya tanpa jejak sedikit pun. Kepergian Ara benar-benar direncana dengan begitu matang. Sampai semua pihak keluarga tidak ada yang mengetahuinya. Bersambung.